Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Harsono selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa Perancangan Sistem dan Informasi Kesehatan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini ada saya, Ifati Nikmah, dengan NIM 2009027, dan rekan saya Nurlela Ubino dengan NIM 2009037. Pada kesempatan presentasi hari ini, di sini kami mengambil tema sistem informasi pada klinik mata. Langsung saja kita memasuki ke penjelasan materi. Untuk penjelasan yang pertama, saya serahkan kepada rekan saya Nurlela Ubino. Baik, terima kasih Fatin. Di sini saya akan menjelaskan alur pelayanan klinik mata. Alur pelayanan klinik mata dimulai dari pasien datang ke klinik lalu mengambil nomor antrian. Setelah itu pasien mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran ke tempat pendaftaran klinik mata. Kemudian petugas administrasi menerima data pendaftaran lalu membuat daftar pendaftaran pasien. Setelah itu petugas mengecek kartu pasien. Apabila pasien baru, petugas akan membuatkan kartu pasien. Apabila pasien lama atau pasien yang pernah berobat sebelumnya, maka pasien hanya menyerahkan kartu pasien atau kartu berobat saja kepada petugas administrasi di tempat pendaftaran klinik mata. Petugas memberikan rekam medis pasien kepada dokter. Setelah itu, dokter melakukan pemeriksaan dan tindakan kepada pasien. Lalu dokter mencatat hasil pemeriksaan pada berkas rekam medis. Kemudian catatan hasil pemeriksaan di berkas rekam medis itu menjadi sebuah data rekam medis yang nantinya itu akan diarsipkan. Setelah itu, dokter memberikan resep obat kepada pasien. Pasien menuju ke farmasi untuk memberikan resep yang diberikan oleh dokter. Kemudian petugas farmasi menyiapkan obat dan meracik obat. Setelah itu, petugas farmasi memberikan obat dan menjelaskan cara pemakaiannya kepada pasien. Petugas administrasi melakukan perhitungan biaya keseluruhan. Setelah itu, membuatkan kwitansi pasien. Kwitansi pembayaran diberikan kepada pasien, lalu pasien melakukan pembayaran. Petugas menerima pembayaran dari pasien, kemudian pasien pulang. Entitas yang terlihat di sini ada pasien, petugas nakes, dan dokter. Input yang masuk ke proses ada data pasien, data kunjungan, data obat, dan data pembayaran. Output yang keluar ke proses ada info kunjungan, informasi pemeriksaan, informasi resep obat, dan informasi pembayaran. Berdasarkan flowchart di atas, kemudian kita turunkan ke dalam diagram konteks. Di sini ada 4 entitas, yaitu pasien, petugas administrasi, farmasi, dan dokter. Input yang masuk dari entitas pasien ke sistem informasi pelayanan klinik mata ada data pasien. Output yang keluar dari sistem informasi pelayanan klinik mata ke entitas pasien ada informasi data pasien, informasi kunjungan pasien, dan informasi hasil pemeriksaan. Input yang masuk dari entitas petugas administrasi ke sistem informasi pelayanan klinik mata ada input data pasien dan input pembayaran. Output yang keluar dari sistem informasi pelayanan klinik mata ke entitas petugas administrasi ada informasi kunjungan pasien dan laporan pembayaran. Input yang masuk dari entitas farmasi ke sistem informasi pelayanan klinik mata ada input resep dokter dan jenis obat. Output yang keluar dari sistem informasi pelayanan klinik mata ke entitas farmasi ada informasi resep dokter dan informasi pemakaian obat. Input yang masuk dari entitas dokter ke sistem informasi pelayanan klinik mata ada nama dokter, data rekam medis, input resep dokter, dan input hasil pemeriksaan. Output yang keluar dari sistem informasi pelayanan klinik mata ke entitas dokter ada laporan rekam medis, informasi hasil pemeriksaan, dan informasi resep dokter. Dari diagram konteks itu kita turunkan ke dekomposisi diagram. Sistem informasi pelayanan klinik mata di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada pendataan, layanan pasien, dan laporan. Pada pendataan terdapat yang pertama ada pendataan pasien, yang kedua pendataan petugas, dan yang terakhir pendataan nakes. Pada layanan pasien terdapat yang pertama ada pemeriksaan dan tindakan pasien, yang kedua ada layanan obat, dan yang terakhir ada layanan nakes. Pada laporan terdapat yang pertama ada laporan data pasien, yang kedua laporan kunjungan pasien, yang ketiga laporan hasil pemeriksaan, yang keempat laporan data rekam medis, dan yang terakhir laporan layanan nakes. Dari dekomposisi diagram
di atas, kemudian kita turunkan ke DFD level 0. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu ada entitas pasien, entitas petugas, entitas dokter, dan farmasi. Input yang masuk dari entitas pasien ke pendataan ada data pasien, input yang masuk dari entitas dokter ke pendataan ada nama dokter, input yang masuk dari entitas farmasi ke pendataan ada jenis obat, input yang masuk dari entitas petugas ke pendataan ada nama petugas. Output yang keluar dari pendataan ada data pasien, petugas, dokter, dan farmasi. Petugas dan dokter diinput ke dalam layanan pasien. Input yang masuk dari entitas petugas ke layanan pasien ada layanan obat, data pemeriksaan dan tindakan pasien yang diberikan, dan data kunjungan. Input yang masuk dari entitas dokter ke layanan pasien adalah data layanan yang diberikan. Output yang keluar dari layanan pasien ada layanan nakes, layanan obat, data kunjungan, dan pemeriksaan dan tindakan pasien. Semua output yang keluar dari layanan pasien ini diinput masuk ke laporan menjadi sebuah laporan. Output yang keluar dari laporan ke entitas dokter ada informasi laporan kunjungan pasien. Output yang keluar dari laporan ke entitas pasien ada informasi hasil pemeriksaan dan tindakan pasien, informasi laporan data rekam medis, informasi layanan yang diberikan nakes, dan informasi laporan kunjungan pasien. Output yang keluar dari laporan ke entitas petugas ada informasi laporan data pasien dan informasi laporan kunjungan pasien. Output yang keluar dari entitas laporan ke entitas farmasi ada informasi laporan pemakaian obat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ifatin. Terima kasih, Nur Ala Ugino. Next. Selanjutnya ada DFI level 1 pendataan. DFI ini menjelaskan proses pendataan yang dilakukan oleh sistem di klinik mata. Proses pendataan tersebut diantaranya ada pendataan pasien, pendataan petugas, dan pendataan nakes. Lalu untuk flow-nya, input entitas pasien ke sistem pendataan pasien ada data pasien, input entitas petugas ke sistem pendataan petugas ada nama petugas, input entitas nakes ke sistem pendataan nakes ada nama nakes. Next. Selanjutnya ada DFI level 1 proses layanan. DFI ini menjelaskan proses layanan yang dilakukan sistem klinik mata. Proses tersebut diantaranya layanan pemeriksaan, layanan resep obat, dan layanan nakes. Lalu untuk flow-nya, pasien datang untuk melakukan pemeriksaan oleh dokter, dan kemudian sistem menghasilkan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, setelah melihat layanan pemeriksaan, nakes mencatat pasien dalam data kunjungan. Nakes membuat resep obat dari data tersebut. Nakes melakukan proses ke layanan resep obat dan sistem menghasilkan resep obat serta sistem mencatat dalam data kunjungan. Setelah melihat layanan resep obat, kemudian petugas menginputkan data pembayaran ke sistem layanan petugas dan mendapatkan hasil layanan pembayaran di layanan petugas. Selanjutnya, semua proses layanan tersebut akan tercatat sebagai data di kunjungan. Next. Selanjutnya ada DFI level 1 proses pelaporan. DFI ini menjelaskan proses pelaporan yang dilakukan sistem klinik mata. Proses tersebut diantaranya laporan data pasien, laporan kunjungan, laporan pemeriksaan pasien, laporan data rekam medis, dan laporan pembayaran. Lalu untuk flow-nya, pada hasil data pasien yang tercatat atau tersimpan diinputkan ke sistem laporan data pasien, menghasilkan output info data pasien, dan akan diinputkan ke sistem dokter. Kemudian, hasil data kunjungan yang tercatat atau tersimpan diinputkan ke sistem laporan data kunjungan, menghasilkan output informasi data kunjungan pasien, dan akan diinputkan ke sistem dokter. Selanjutnya, pada hasil data pemeriksaan yang tercatat ataupun tersimpan, diinputkan ke sistem laporan hasil pemeriksaan pasien, menghasilkan output informasi hasil pemeriksaan pasien, dan akan diinputkan ke sistem nakes dan dokter. Selanjutnya, pada hasil catatan data rekam medis yang tercatat atau tersimpan, diinputkan ke sistem laporan data rekam medis, menghasilkan output informasi data rekam medis pasien. Dan yang terakhir, pada hasil catatan slip pembayaran yang tercatat atau tersimpan, diinputkan ke sistem laporan pembayaran,
menghasilkan output informasi kwitansi pembayaran pada pasien. Next. Selanjutnya ada ERD, Sistem Informasi Pelayanan Klinik Mata. Untuk sistem informasi di dalam data pasien mencakup ID pasien, nama petugas, nama ortu, dan alamat. Kemudian data tersebut diinputkan menjadi sebuah data. Selanjutnya, input data ke petugas. Data petugas mencakup ID petugas dan nama petugas. Setelah itu, pasien dapat membuat kartu dan melakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. Pada data tenaga kesehatan mencakup ID nakes dan nama nakes. Next. Selanjutnya ada desain input. Di sini ada contoh desain input pendaftaran pasien klinik mata. Petugas dapat memasukkan nomor rekam medis, nomor KTP, nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan tanggal masuk pasien ke sistem input pendaftaran. Di bawahnya ada beberapa pilihan tombol untuk mendukung jalannya sistem. Untuk menginput data pasien seperti tombol tambah untuk penambahan data. Kemudian ada tombol edit untuk mengedit data yang kurang, dan selanjutnya ada tombol hapus, simpan, batal, dan keluar. Next. Yang terakhir ada desain output. Di sini ada contoh desain output laporan pendaftaran pasien. Petugas dapat memasukkan data pasien ke sistem output seperti nomor rekam medis, nama pasien, alamat, kota, telepon, dan tanggal masuk pasien pada sistem output laporan pendaftaran. Dan tak lupa menyertakan tahun serta tanda tangan petugas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 13 meminta maaf jika selama presentasi terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.